Ini ada berita bagus nih dari Allah. Di Quran surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu Mi'raj. Jadi Mi'raj itu berarti pertemuan. Bahasa lain dari Ma'arij itu liqa sebenarnya di Quran. Itu bahasa tingkat tinggi nih di Quran. Nah ini juga diletakkan di Quran surat Al-Ma'arij. Nah ini kata Quran. Mari kita dengarkan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu pencipta keluh kesah. Dan kapan manusia berkeluh kesah? Pasti saat dia berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia suka. Buatan siapa keluh kesah? Buatan pikiran yang menghakimi. Suka keluh kesah? Sebenarnya saya malas nanya sebetulnya. Udah kelihatan dari wajahnya. Ayat selanjutnya. Idza masahu syarru jazua. Apabila ia ditimpa dengan kesusahan, ia menolak habis. Protes. Menyangkal. Wa idza masahul khairu manua. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia serakah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah bisa sholat. Jadi musallin itu kalau bagi saya bukan orang yang sholat, yang sudah bisa sholat. Karena belum tentu orang sholat sudah bisa sholat. Belum tentu orang berdiri, duduk, ruku, sujud sudah mendirikan sholat. Belum tentu. Karena ciri orang yang mendirikan sholat, mendirikan berarti dia bangkit dari ketidaksadaran. Harusnya ketika sholat dia sadar. Sadar bahwa dia sedang bersama Allah. Sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Sadar ingatannya hanya kepada Allah. Jadi kesimpulannya, sepanjang kita belum bisa sholat, hidup kita akan seperti ini. Sesungguhnya manusia itu akan terus menciptakan keluh kesah. Ketika mendapatkan yang susah, menolaknya. Ketika mendapatkan yang dia inginkan, dia serakah dengan yang dia inginkan. Menendang, mencengkram, menendang, mencengkram. Itu kata Quran. Illa, kecuali yang sholat. Pertanyaannya, kok saya sudah sholat masih seperti ini? Pernah nggak ada sesuatu yang menasihati kita dari dalam? Pernah? Kok saya sudah sholat, tapi saya masih menolak ketika saya susah. Saya masih menolak yang tidak saya ingin. Saya masih serakah pada yang saya ingin. Padahal saya sudah sholat. Ada gak sekarang kesadaran itu? Berarti jelas sholat kita itulah pangkalnya. Jadi pantas kalau di Quran Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu Allah itu seperti menghadap padahal tidak. Banget yang harap ati mungkir bahasa Inggris namanya. Itu menipu. Pakai Allahu Akbar, tapi gitu Allahu Akbar, berai, jalan-jalan. Enggak tahu yang disembah ini siapa, cuma tahu namanya saja. Tidak kenal yang disembahnya siapa, cuma tahu namanya saja. Makanya para nabi, para rasul, setahu saya, gak ada mereka tuh yang sholat sebelum mereka tahu yang mau mereka sembah. Nabi Ibrahim mencari dulu Tuhan, setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Musa mencari Tuhan, diabadikan dalam Quran surat Toha. Setelah tahu baru menyembahnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, setelah ketemu baru menyembahnya. Itu contoh dari mereka untuk kita. Kita terus menyembahnya, sementara kita tidak tahu yang disembah. Tapi kita merasa sudah menyembah. Yang padahal yang disembah adalah persepsi kita sendiri. Zon buatan kita sendiri. Maka di Quran Allah menyatakan wa may yattabi'u aktsarahum illa dzan
Inna dzan kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya kebanyakan manusia melakukan sesuatu karena zon, karena sakwa sangka, persepsi dirinya saja, bukanlah itu kebenaran. Inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persepsi bukanlah kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Tidak ada kebenaran di situ. Jadi sekarang bisa mengukur? Coba. Saya kok sudah sholat, rajin 5 waktu, tetapi kok saya masih menolak saat mendapatkan yang saya tidak suka. Mencengkram, saya mendapatkan yang saya suka. Bahkan takut kehilangan yang saya suka. Betul apa tidak? Bukankah itu keserakahan? Nah, sepanjang kita masih seperti itu, saya kasih tahu, jiwa kita masih kotor. Berarti kalau jiwa kotor, tubuh spiritual kita masih bermasalah. Kalau tubuh spiritual bermasalah, tubuh intuisi kita bermasalah. Intuisi nggak jalan, nggak jalan, nggak jalan. Mati intuisinya, mati rasa. Bahkan lihat orang susah pun bukan dibantu, malah diceritakan kesusahannya. Kemarin ada yang sakit di grup, anaknya Mang Ujang masuk rumah sakit. Saya kasih contoh, didoakan ya, transfer juga ya. Alhamdulillah, brudul transfer. Tuh doa yang benar gitu. Doa yang benar tuh transfer. Kita selama ini basa-basi dan menganggap kalau sudah menyampaikan doa di WA sudah selesai. Nabi Musa pernah ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Itu diabadikan dalam hadis qudsi. Lalu Musa berkata kepada Allah, ya Allah Tuhanku, bagaimana engkau bisa sakit? Bukan Musa, yang sakit adalah tetanggamu. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Allah menunggu di situ. Kita sudah terbanyak biasa basa-basi. Orang sakit cukup didoakan. Melayat tidak, bantu tidak. Padahal orang sakit itu susah. Masuk rumah sakit, perlu biaya. Anak saya masuk rumah sakit. Baru aja masuk rumah sakit, belum apa-apa, sudah dikasih keterangan yang harus ditandatangani. Siapa yang menanggung? Saya bilang. Bapak harus DP bayar 16.800.000. Saya di situ kemudian bertanya kepada pihak rumah sakit, bagaimana kalau yang sakit ini orang yang tidak punya apa-apa? Sudah aturan Pak ini. Udah. Karena anak saya perlu pertolongan cepat, saya tanda tangan. Saya memikirkan bagaimana kalau orang tidak punya uang sebesar itu. Dan saya nggak masalah. Uangnya ada dan saya percaya uang saya ada juga buat itu. Makanya nggak pusing saya. Jadi begitu harus tanda tangan, oh uang yang kemarin dikasih Allah itu buat ini, itu aja. Karena Allah tuh selalu baik. Jadi saya tidak pusing, saya keluarkan aja, nggak masalah. Ya dicoba sekarang, stop berbicara kebaikan, lakukan kebaikan. Terlalu banyak bicara kita. Ya, kalau ada yang sakit bukan safakilah, transfer. Mau 10.000, mau 20.000, kan kalau barang-barang meringankan. Betul apa tidak? Gitu. Kalau ada yang sakit, minta nomor rekening. Makanya kami punya yang namanya BSI Peduli. Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Kita menolong yang sakit, melahirkan, orang yang kekurangan pangan, anak yang tidak sekolah. Alhamdulillah. Dan saya yakin ya, para sahabat yang tiap bulan berdonasi di yayasan kami, tidak berkurang bukan rezekinya, malah tambah berkah. Ternyata bahagia itu adalah membahagiakan orang lain.
Orang yang masih mencengkram pada yang dia ingin, dan kemudian dia menendang yang tidak dia ingin. Lihat, begitu datang uang karena dia ingin, dia pelitnya luar biasa, serakahnya luar biasa. Dia pikir uang yang ada di tangannya itu buat dirinya sendiri. Hidupnya tidak berguna. Ini hidup yang tidak bermakna. Bahkan memberi yang paling bagus adalah saat kita tidak punya. Kalau kita sedang berlebih memberi biasa, apalagi memberi uang recehan yang sudah kita tidak pakai, itu sampah sebetulnya. Oleh kita aja nggak dipakai. Tapi saat kita memberi, kita pun butuh dengan itu. Dan sebesar itu yang kita butuhkan, sebesar itu yang kita berikan. Luar biasa. Ada sahabat kita kemarin di sini mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia tahu ada yang sakit, langsung keluarkan uang, sebesar itu dia bawa uang. Dan yang luar biasa, selesai dia memberi, dia dikasih proyek yang sangat luar biasa besarnya. Allah itu kalau tidak transaksional, asal tidak menjadikan Allah sebagai mitra dagang, awas hati-hati. Kalian memberi karena ingin diberi oleh Allah, mau bere. Kalau mau memberi, memberi aja seperti matahari, nanti urusan Allah. Jadi kalau mau memberi, memberi aja, jangan minta balasan. Nanti kalian akan berhenti memberi kalau orang yang diberi tidak membalas seperti yang kalian mau. Dan hadiah dari memberi adalah menerima. Percaya sama saya. Bukan take and give. Menerima dulu baru memberi. Bukan. Yang bagus give and take. Belajar memberi. Bahkan ketika susah pun memberi. Saksikan, keajaiban akan datang. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang dikatakan dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Malah kalian pasang itu di rumah doa 1000 dinar. Kok 1000 dinar sih, bukan 1000 real, bukan 1000 dolar, bukan 1000 perak. Dibaca terus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sawengi 1000. Wa may yattaqil terus. Insyaallah moal boga naon. Ini ada batur gawe hario he maneh maca eta. Itu bukan dibaca, tetapi diambil sarinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya? Tuh, apal doa yang tadi? Pasti arapal. Matakan geus maca doa eta naha teu beunghar wae. Lihat saya semuanya, ini punya udah mahal sekali ini ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka? Satu kuncinya, jangan menyangka. Jangan kehartikan lambat kalian itu. Ini saya kasih tahu. Kalau kita memberi kebaikan pada si A, kemudian kita berharap si A membalas kebaikan pada kita, itu namanya menyangka. Kita akan dapat kebaikan sebesar yang disangka. Kalau kita berbuat kebaikan kepada Allah, dan kita transaksi dengan Allah karena Allah akan ngasih kebaikan sebesar yang kita pikirkan, itu namanya kebaikan itu disangka. Sedangkan kita ingin mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Caranya apa? Saat melakukan kebaikan, jangan menyangka apa-apa. Jangan berharap apa-apa. Jangan pengen apa-apa. Lepaskan. Percaya sama saya. Akan datang rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu maksud ayat itu. Paham sekarang? Itu 1000 dinar. Baru bener.
Beunghar. Lanjut. Oke, sedikit lagi. Nah, di Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yuk kita lihat. Kita membenci yang kita, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita. Boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kita. Jadi kalau begitu, selama ini kita menolak yang paling baik dari Allah, malah justru kita mendatangkan yang amat buruk bagi kita. Kenapa? Karena kita membenci sesuatu yang disebut buruk oleh kita dan menolaknya, dan kemudian kita sangat menyukai sesuatu yang disebut baik oleh kita, malah amat buruk bagi kita. Ngerti sekarang? Kenapa kebaikan kita tidak bertambah? Rumusnya sederhana. Karena kita masih terjebak baik dan buruk. Yang disebut buruk oleh kita, kita benci sekali. Padahal itu amat baik. Berarti dapat kebaikan dari Allah? Tidak. Ada sesuatu yang menurut pikiran kita baik dan kita sangat mencengkram yang disebut baik oleh kita. Padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi malah kita bertumbuk setiap hari itu mendapatkan yang amat buruk. Bukan mendapatkan yang amat baik. Karena kita yang amat baik disimpan di tempat yang dibenci. Yang amat buruk disimpan di tempat yang kita sukai. Udah clear? Ngerti? Ulangi lagi. Agak lambat nih. Kenapa kita setiap hari terus menerus mendapatkan keburukan? Karena keburukan itu ternyata alamatnya di tempat yang disebut baik oleh kita. Kenapa kita sulit mendapatkan kebaikan? Karena yang disebut kebaikan tadi itu justru alamatnya di tempat yang disebut buruk oleh kita. Sedangkan yang disebut buruk kita tolak. Yang disebut baik kita terima. Berarti kita itu terus menarik keburukan, terus menolak kebaikan. Ini udah terlalu jelas. Gimana, ngerti? Oke. Jadi sekarang lepaskan penilaian baik buruk. Setiap proses adalah baik. Dan setiap proses ujungnya adalah indah. Karena Allah sedang memproses kita untuk kebaikan kita. Cuman kita belum tahu saja hasil akhirnya. Betul apa tidak? Oke. Jadi sekarang sudah sampai ke judul ini? Sudah sampai ke judul ini? Sudah. Proses dan protes. Setelah ini berubah sikap? Oke. Wiridannya masih ingat? Ya. Tidak usil, tidak komentar, maafkan, biarkan. Wiridannya itu. Tarik napas yang dalam. Begitu mau usil, langsung. Tidak usil. Bodi mau komentar, no comment. Gak usah dikomentari. Ternyata damai-damai saja. Baik-baik saja. Maafkan, biarkan. Ini wiridan sudah terbukti dan diamalkan ribuan bahkan ratusan ribu orang di seluruh dunia yang sudah dapat wiridan ini, sudah mencobanya dan ternyata sangat luar biasa. Jadi selamat mencoba, nikmati proses. Mulai sekarang kalau belum bisa berhenti protes, kurangi paling tidak protes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.